Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Diki, NPM 1801011093, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan PPL 2. Sudah siap semuanya? Ya. Baik, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa dulu. Coba kita pimpin doanya. Masyafra, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin alamin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Hari ini kita lanjutin pelajaran dari pelajaran yang kemarin ya. Nah, coba Bapak absen dulu. Tidak, Sipa, Nada, Enggak. hadir ya. Fahri, Enggak. hadir. Inka, Randy. Enggak. Hari ini banyak yang nggak hadir ya. Kenapa alasannya? Izin, Pak. Izin dari semua ya. Baik, langsung aja kita lanjutin materi sekarang apa? Ada yang tahu nggak materi pembelajaran sekarang? Kita akan membahas mengenai hadas, pembagian, dan tata cara mensucikannya. Kalau kemarin kan kita belajar bersuci, cara mensucikan. Nah, sekarang tuh cara apa saja sih pembagian hadas dan apa saja tata cara dan mensucikannya. Nah, coba Bunda baca. Bersuci dari najis dan hadas. Bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran menurut istilah fikih. Toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya. Air dibagi menjadi tiga kategori yaitu air satu, air suci dan mensucikannya. Dua, air yang suci namun tidak mensucikannya. Tiga, air yang terkena najis atau bukan najis. Nah, kemarin masih pada ingat nggak pembelajaran kemarin tentang bersuci? Jadi bersuci ini masih ada hubungan sama materi kemarin ya. Jadi bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih atau toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Jadi namanya bersuci itu harus benar-benar bersih dari segala kotoran. Nggak boleh ada kotoran apapun. Apalagi kalau mau melakukan ibadah kepada Allah. Kalau mau menghadap sama Allah itu harus badan dan pakaian kita harus bersih. Kalau kita mau ketemu sama orang aja harus pakaian baru, harus bersih. Apalagi mau ketemu sama Allah, kalau kita harus bersih, nggak boleh ada kotoran apapun. Nah, kalau menurut fikih bersih itu yaitu bersih dari najis dan hadas. Bersih dari najis apa? Tidak terkena kotoran. Kalau bersih dari hadas apa? Kalau hadas tadi yang Bapak katakan, kalau hadas itu kalau cewek tidak sedang haid. Nah, itu berarti kalau tidak sedang haid berarti dia lagi bersih. Nah, bukan dan hukum penggunaan air dibagi menjadi tiga kategori, yaitu air suci dan mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, dan air suci yang najis dan tidak najis. Air suci dan yang mensucikan itu apa? Air suci yang bisa buat wudu. Nah, tadi apa air suci yang bisa buat wudu? Hujan, air sumur, air
bisa buat mensucikan? Air teh, air kopi, air kelapa. kelapa. Nah itu nggak boleh ya buat bersuci karena itu fungsinya buat konsumsi. Kalau buat bersuci nggak sah. Terus yang ketiga, air yang terkena najis, contohnya air apa? Air yang terkena kotoran atau terkena liur anjing. Nah itu nggak boleh buat bersuci, buat mandi aja nggak boleh. Mau nggak kalian mandi tapi terkena kotoran kayak itu? Nggak mau kan? Nah itu juga dilarang. Nah selanjutnya Sipa baca. Dasar hukum bersuci dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawadu, orang yang merukuk, dan orang yang sujud. Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat ayat 125. 125. Nabi Muhammad bersabda, apabila engkau datang ke tempat saudara-saudaramu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak benar. Nah ini tuh hukum-hukum bersuci dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah disebutin dalam surat Al-Baqarah, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawadu dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah sudah di Al-Quran itu sudah jelasin kalau mau melakukan ibadah sholat ya harus tempatnya bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau tempatnya bersih, apa keadaan kita juga bersih, insya Allah ibadah kita diterima. Selanjutnya kita Macam-macam najis dan tata cara taharah. Najis mukhaffafah ringan. Mukhaffafah adalah jenis najis golongan ringan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkannya air kebagian yang menerima air bawahnya najis mutawasitoh sedang. Mutawasitoh merupakan najis yang berada golongan sedang. Contoh najis ini seperti keluarnya sesuatu dari bubur dan bubur manusia. Najis mukhalathah berat. Mukhalathah adalah jenis najis tergolong berat seperti air liur anjing dan babi. nah ini tadi yang sudah disampaikan juga ya. Nah kalau macam-macam najis itu ada berapa macam-macam najis? Nah yang pertama najis mukhaffafah, dua mutawasitoh, tiga mukhaladhah. Kalau mukhaffafah najis apa? Tergolong najis apa? Ringan. Kalau mutawasitoh, Sedang. kalau mukhaladhah, Berat. nah coba beda contoh najis berat itu seperti apa? Ini ada nih pernah kena air liur anjing atau babi. Cara bersihnya gimana? Kemarin sudah dijelasin. Cara membersihkan misalnya terkena najis dari babi atau anjing. Sebanyak 7 kali dan dengan nah ya seperti itu ya. Jadi kalau najis berat itu pembersihannya harus lebih ya, harus benar-benar. Kalau ini najis ringan coba Sipa. Contohnya kena apa kalau najis ringan? Air kencing bayi laki-laki atau perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Masih ibu ya. Nah itu cara bersihnya gimana? Dipercikan air. Nah misalnya ini Air apa? sampai ke Nah misalnya ada anak kecil dia ngumpul. Nah cara
bersihnya enak kalau bersihkan cuma dibersihkan air atau dilap dengan basuh air saja. Coba kalau najis sedang, bentar. Apa contoh dari najis sedang? Keluarnya sesuatu dari kubur dan kubur manusia. Nah itu seperti kentut atau buang air besar ya. Itu cara bersihnya gimana coba? Tadi mana sudah jelasin di bab bersuci. Kalau kentut, kalau habis wudhu kentut, berarti kan bersihnya dengan ya dengan berwudhu. Dia karena tidak besar, najisnya masih cuma diganti dengan berwudhu. Suci menggunakan batu. Baca bareng-bareng. Suci menggunakan batu sebagai pengganti air. Batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat berikut. 1. Menggunakan 3 buah batu. 2. Batu yang digunakan harus bersih. 3. Najis belum mengering. 4. Najis belum berpindah. 5. Najis tidak bercampur dengan benda lain. 6. Najis tidak berhubung. 7. Batu dalam keadaan tidak besar. Nah ini berarti kalau menggunakan batu, misalnya kalian nggak ada air, kondisinya lagi di hutan, bagaimana tapi nggak ada air, ya bisa menggunakan batu, tapi syaratnya harus pakai 3 batu. Terus batu yang digunakan juga bersih, tidak perlu oleh kotoran atau tanah atau lumpur, boleh. Terus yang keempat nanti sebelum berpindah, misalnya kalian terkena tali ayam, nggak ada air ya, nggak apa-apa pakai batu. Terus najis tidak bercampur dengan yang lainnya, misalnya nih dengan najis terus kalian oselin pakai ini celana atau najis itu nggak boleh, nanti najisnya malah berpindah kemana-mana. Yang kelima najis tidak bercampur dengan benda-benda lain ya sama aja tadi. Terus najis tidak luber. Terus yang terakhir batu dalam keadaan tidak basah, jadi harus kering ya batunya biar bersih. Kriteria pengganti air, ayo dibaca bareng-bareng. Diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria. 1. Suci, 2. Padat dan bersih, 3. Mampu menyerap menggunakan dan berubah, 4. Benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Nah, syaratnya ganti air itu berarti kan batu lagi ya, syarat penggantinya ya. Nah, syaratnya apa? Batunya harus suci dan padat dan bersih. Batunya ya padat terus kering ya, nggak boleh basah dan seperti. Nah, mampu menyerap, menggunakan dan membersihkan. Terakhir apa? Bukan benda yang dihormati, sangat dibutuhkan. Misal apa ini? Misalnya gitu kalian kan belajar gunaannya. Jadi nggak boleh buat menggunakan najis kalau tidak ada air, harus mencari benda lain, daun juga daun yang tidak mungkin dibolehkan ya, kalau di pisang itu itu buat makan. Pengertian 12, itu baca bareng-bareng. Menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru, adapun menurut istilah ada satu keadaan seorang yang dianggap tidak suci menurut agama orang yang berada dari orang tersebut tidak suci walaupun yang tersebut ini dari kondisi aura dan seseorang yang mengakibatkan salahnya dan ibadah lainnya tidak diterima oleh Allah.
Selanjutnya kita membahas mengenai hikmah dan pelaksanaan bersuci. Nah, sekarang kan tadi kan sudah membahas mengenai bersuci. Nah, ketika kita bersuci itu ada hikmahnya. Kenapa sih kita harus bersuci? Nah, hikmahnya apa? Coba baca bareng-bareng. Lalu menjadi muslim yang sehat, bermartabat. Nah, pertama bersuci Bagi seorang muslim terus dibagi menjadi menyadari fitrah, fitrahnya sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat yang Islam, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Nah, ini hikmah dari kita bersuci. Selain kita mendapatkan pahala, karena kalau kita bersuci berwudu itu kan mendapatkan pahala. Kalau kita beribadah, kalau ibadah kita baik diterima, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, selain itu hikmahnya kita juga akan menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat agama Islam, dan menjaga harkat dan martabat kepada Allah. Karena setelah kita bersuci kayak sesuatu yang sudah menjadi kita sudah mengikuti segala perintahnya, jadi ya lebih baik. Nah, Islam sangat menghargai dan menjaga fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Fitrah ini tidak dimiliki oleh manusia selain manusia, termasuk binatang. Salah satu fitrah yang dimiliki adalah kecenderungan alami untuk hidup bersih dan menghindari dari perkara-perkara yang kotor dan membersihkan. Sebagai manusia, kita tuh harus menjaga atau menjunjung namanya kebersihan, nggak boleh itu kotor. Nah, kalau kotor berarti bisa diibaratkan dengan binatang atau hewan. Nah, sebagai manusia harus begitu seperti itu. Nah, orang yang selalu bersuci terus menerus, maka dia menyadari keharusan menjaga fitrah yang telah diambilkan diadukan oleh Islam. Kalau orang yang berpakaian buruk atau orang yang suka kotor-kotoran, nah itu berarti kayak melenceng dari ajaran Islam. Ajaran Islam kan menyuruh kita untuk tetap bersih, pakaian bersih, berperilaku juga baik. Nah, kalau orang kotor, maka juga Islam nggak menyalahkan seperti itu. Selanjutnya, bersuci menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang perintah Allah untuk bersuci dan membersihkan diri. Oleh karena itu, muslim akan menjadi sangat mulia dan terjaga harkat dan martabatnya di sisinya jika menaati perintah-perintahnya. Selain bermanfaat bagi manusia sebagai seorang muslim dan bertanggung jawab kepada Allah, agama bersuci juga jadi penting bagi kesehatan. Dan dipastikan ya, kalau badan kita bersih, tempat tinggal kita bersih, maka kita akan menjadi hidup yang sehat. Coba bayangin kalau kita misalkan kita sendiri. Ini salah satu contoh. Mikroba itu bakteri ya. Mikroba tinja manusia mengandung miliar mikroba. Nah, termasuk bakteri Colutinja. Sebagian diantaranya tergolong sebagai mikroba patogen seperti bakteri Salmonella. Nah, intinya bakteri itu bakteri buruk yang ada pada kotoran. Nah, kalau kita hidup kotor, bisa dipastikan hidup kita tidak sehat. Nah, maka dari itu Islam menganjurkan untuk hidup bersih. Nah, bersuci akan terhindar sejak dini dari risiko terkena penyakit demam, tikus, kolera, hepatitis, dan polio. Nah, sekarang nih sekarang lagi pandemi corona. Nah, maka dari itu anjuran umat Islam berguna nggak? Berguna nggak? Berguna, karena kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, terus menjaga jarak sama manusia,
Nah, untuk kebersihan yang dilakukan oleh umat Islam, oleh Islam, bagaimana kita menjaga kebersihan, lingkungan, bagaimana kita umum, bisa diri, supaya tidak terkena segala penyakit. Nah, itu. Bersuci akan menghindari resiko yang paling mungkin terjadi, yaitu terkena radang, saluran kencing, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Di Islam juga peduli apa yang diatur melalui ketentuan-ketentuan fikih juga pada tata cara pelaksanaan bersuci dengan tangan kiri untuk memastikan sisa kencing dan berak. Jadi nih, kalian kalau habis BAB itu bersihnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri, karena tangan kiri itu bisa tangan kiri dan nggak boleh buat makan. Tangan kiri ini yang paling boleh. Tapi kalau yang baik-baik lakukan pakai tangan. Nah, apa contohnya kalau buat tangan kanan? Tulis itu pakai tangan kanan. Nah, kalau wudhu kan diutamakan tangan apa? Tangan dulu, karena tangan yang lainnya. Jadi nggak boleh. Kalau makan nggak boleh pakai tangan kiri ya. Nanti kalau pakai tangan kiri sama nggak boleh. Nah, kenapa harus pakai tangan kanan? Karena tangan kanan harus selalu bersih. Harus selalu bersih dari luar, karena digunakan untuk menjaga makanan sehingga menjaga higienisnya. Dengan tangan kiri, sisa-sisa bakteri ataupun kuman tidak akan sampai menyakiti makanan. Nah, jadi khusus ya tangan kanan sama tangan kiri. Kalau tangan kiri buat yang buruk, kalau yang tangan kanan buat yang baik-baik. Yuk baca bareng-bareng. Sehat, martabat bersama lingkungan. Tahukah kamu bahwa setiap muslim sesuai dengan tata cara yang benar memiliki hati yang sangat penting. Mari kita pahami jangan bersama peta minyaknya tohara di bawah ini. Nah tadi tohara apa? Dari tohara bersuci. Jadi itu tohara itu bahasa Arabnya, kalau bersuci bahasa Indonesia. Nah, penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkan untuk keperluan bersuci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut meneladani Rasulullah SAW dalam memanfaatkan air. Meneladani Rasulullah SAW memanfaatkan air. Banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang perintah-perintah peringatan maupun perilaku yang diteladankan langsung oleh Rasulullah dalam penggunaan air untuk bersuci. Nah, di sini ada satu contoh. Oh, di sini ada rangkuman. Nah, ini rangkuman bisa dibaca bareng-bareng. Kita dulu baca bareng. Baca dulu kita sampai nomor 3. Pertama, yang keras. Najis merupakan segala jenis kotoran yang menjijikkan dan harus disucikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam fikih. Najis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Najis ringan mukofafah, B. Najis yang berada di tengah-tengah mutawasitoh, C. Najis yang berat mukhaladoh. Dari ketiga kategori tersebut dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan
lanjut Siva nomor 4 sampai nomor 6. Penyucian najis aliyah dan najis ruhiyah berbeda tata cara, yaitu terletak pada proses menghilangkan sifat-sifat warna, rasa, dan bau. Istinja merupakan salah satu alternatif cara untuk menyelesaikan najis, yang salah satunya menggunakan alat benda-benda padat. Hadas merupakan najis yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya salat. Udah. Coba nomor 7 sampai 9. Kalian di sampai 11. Dari ketiga kategori tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil disebabkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia seperti air kencing, berak, madi, dan wajib. Hadas besar disebabkan oleh keluarnya sperma karena mimpi maupun persetubuhan meskipun tidak sampai keluar sperma, haid, dan nifas. Penyucian hadas kecil dilakukan melalui wudu dan tayamum. Penyucian hadas besar dilakukan melalui mandi besar dan tayamum. Nah, itu bisa diingat ya. Kalau hadas kecil itu penyuciannya hanya dilakukan dengan apa kalau hadas kecil? Cara cuciannya. Lalu apa kalau hadas kecil cara cucinya apa? Dengan wudu. Nah, makanya dengan wudu karena hadasnya cuma kecil, cuma sekedar mangkaknya besar. Itu cuma wudu saja sudah cukup. Kalau hadas besar dengan apa? Ayo. Salah tidak. Nah, itu dengan mandi wajib. Contoh dari hadas besar apa? Mandi wajib. Contohnya itu caranya. Haid. Nah, juga kalau cewek, kalau laki-laki itu nggak boleh tuh beraktivitas ibadah. Nah, itu harus selesai dulu sampai sudah selesai haidnya baru mandi wajib. Kalau setelah mandi wajib itu boleh masukkan sholat, boleh puasa kalau pas bulan puasa. Nah, kalau selain itu nggak boleh ya, beda. Nah, kalau contoh dari hadas kecil tadi apa tadi? Buang air besar sama buang air kecil ya. Terus ini sekarang ini coba bapak tanya, kalian paham apa enggak sini? Ini selama penjelasan paham enggak pembelajarannya? Kalau najis dibagi menjadi apa? Jadi berapa? Ayo bahasa seperti ini. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia nya. Tiga. Yang pertama apa? Ya, itu kategori najis. Tuh. Ini tulisannya jadi apa tulisan ini? Nomor 2. Contoh itu kategori najis apa? Tiga najis. Itu najis apa? Selanjutnya contoh dari najis ringan apa? Ayo apa?
Ya, itu air kencingnya anak kecil. Cara bersihnya hanya diapain kalau air kencing anak kecil? Membersihkan air, Ya, air, debu buat kayak hanya dipercikan air atau dilap pakai air itu sudah bisa ya. Terus kalau najis mukofafa itu contoh najisnya apa? Itu udah dijelasin. Apa? Tadi udah dijelasin. Kalau najis sedang itu apa beda? Jadi kalau habis ngaji, kalau mau ngaji kayak itu cara membersihnya. Contohnya kentut, kencing, dan buang air besar. Nah, cara membersihnya cukup dengan wudhu lagi ya. Kalau yang sudah wudhu tapi kalian ngelakuin ini ya harus wudhu lagi. Berarti kalau ngomong Al-Quran itu biasanya berat kok kalau kalian masih berhadas. Yang terakhir, ini tadi udah jelasin lagi ya. Apa penyebab dari hadas besar? air liur, Itu juga ya, air liur anjing itu juga hadas besar. Terus haid. Terus apa Firda? Apa apa ya? masalah paham nifas sama perhubungan. Ada kosong. Kan nggak oleh. Sekarang tanya jawab. Kalian ada nanti soal dan jawab di sini nanti. Soal jawabnya di situ dan kalian tetap ya. Yang pertama, para ulama fikih menggunakan istilah toharoh dalam hal bersuci. Istilah toharoh ditinjau dari arti secara etimologi adalah A. Membersihkan diri, B. Tayamum, C. Mandi, D. Wudhu. Ayo apa? Hanya apa beda apa? Harus ditebak satu. Nanti ada nilai di sini ya. Beda. Apa jawabannya beda? Kalau benar poinnya 100. Apa coba? Coba yang ayo cepetan coba. Berapa? Nah, apa? Mandi sendiri.
Jadi jawabannya itu membersihkan diri. Karena apa? Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci apa maksud dari bersuci? Yaitu membersihkan diri. Kalau tayamum ya beda sama ini bersendiri. Nih bawahnya baca bareng-bareng. Macam-macam itu najis mukhalaf, najis muka, dan najis mukhalaf. Termasuk jenis Di bawah ini adalah air kencing. semua. Ya benar. Jadi semua ya berarti benar semua. Ayo, jadi kenapa? Jawabannya A. Karena najis muka papa adalah kategori jenis yang ringan. Cara membersihkannya hanya dengan contohnya air kencing bayi yang belum makan. Berarti selanjutnya nomor 4. Persamaan dalam mencucikan najis mutawasitoh ainiyah dan rukniyah adalah Dibersihkan tidak apa? mengalir. Apa jawabannya? Aku bersamaan dalam mencucikan Apa jawabannya? Betul. D. Apa? Contohnya misal D. Yang benar sudah. Jadi persamaannya tadi sama mutawasitoh kan hadisnya kata yang ringan. Coba bawahnya perbedaan tadi mukhalafah artinya dari dia adalah jadi ini jangan tadi berubah. ada adalah keadaan Ya, nomor 6. suci dari seorang karena sebab itu suci bagi orang yang mempunyai Dasar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang karena sebab tertentu. Maka seorang bagi orang yang mempunyai janabah itu apa sih? Mandi janabah itu sama mandi wajib ya. Ya aku cewek lah. Apa jawabannya? Iyalah, dengan C. Ya benar C. itu Semua ya ya. kok bodoh. Nenek janabat ya wes. Nomor 7. Baca bareng yang kencang. Hadas Hadas besar adalah hadas yang saat itu saat ya, saat disucikan dengan cara mandi berikut ini yang termasuk hadas besar adalah apa luar mani ya benar keluar mani. Kenapa keluar mani? Alasannya karena selain ini semua jenisnya jenis hadas kecil ya atau mutawasitoh ya. Kalau hadas besar berarti harus mandi. Kalau kentut atau buang air kecil kan cuma berwudu. Tadi belum dibahas itu. Ayo nomor 9. Coba. yang bisa lah kamu 4D berapa Pak? D aku lo aku D
Iya. Paling Ini kalau ulangan keluar aku ini. nama apa? Aku B. Yang aku juga B. Itu ya jawabannya. Ya, kita salah. Yang benar B. Aku bersalah sih. Kenapa jawaban B? Dari pertanyaan di atas, yang bukan berarti yang bukan ya, yang bukan termasuk berarti bukan, yang bukan termasuk penyebab batalnya wudhu. Penyebab batalnya wudhu ini yang bukan berarti bersentuhan kulit lawan jenis dengan saudara kandung. Nah, kalau kalian adik kakak beda jenis, misal kalian adik kakak, nah itu pegangan nggak apa-apa karena masih saudara, itu nggak batal. Kalau bersentuhan kulit antara laki dan perempuan itu batal kalau habis wudhu ya, nggak boleh. Tapi kalau masih saudaranya nggak batal. Nah ini bisa dapat. Oh, ya, 10 terakhir. Hari ini ya tidak termasuk syarat-syarat yang berlaku menggunakan debu untuk kering aku kering apa sih debu ya kering dong Ya apa jawabannya? berikut ini yang tidak termasuk syarat diperbolehkannya menggunakan debu untuk bertayamum adalah lembab, suci, kering, debu. Ya aku kering. Jadi apa jawabannya? Yang betul berarti angka 2 salah. Ini kan yang tidak termasuk syarat-syarat yang syarat bolehnya ini suci, kering, berdebu. Kalau yang tidak termasuk berarti lembab. Kalau masih lembab berarti banyak air nggak boleh, berarti masih boleh. Ya poinnya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Poin 5 sifat 4 tingkat poinnya 6, berarti yang unggul tingkat. Tepuk tangan. Ya, mungkin pembelajarannya cukup sampai sini. Sudah pada paham kan? Kalau sudah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.